Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Melandini. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat peta NDBI menggunakan aplikasi ArcGIS Pro. Oke, sekarang kita ada di mapnya. Kemudian kita tambahkan kota yang akan kita masukin dengan app data. Pakai file yang RBI. Nah, udah kita download, kemudian batas wilayah, masukin administrasi kabupaten atau kota. Udah terlihat di sini petanya. Kemudian kita label supaya terlihat tulisan-tulisan nama kotanya. Selanjutnya kita akan mengatur koordinat sistem. Pilih yang UTM, kemudian WGS 1984, sort, dan cari yang UTM zone-nya 48S. Kalau udah, kita klik, kemudian klik kanan di tanda bintang, dan di selanjutnya kita akan memasukkan PIV dari katalog ke komputer, kemudian cari di dokumen Citra Lancat yang udah kita download di USGS. Ini kita blok aja 567, kemudian kita drag ke contents. Nah, ini udah masuk. Kita pindahin ke atas supaya terlihat. Selanjutnya kita akan memilih kota administrasi Jakarta Timur. Kita pencet klik select, kemudian administrasi, kemudian klik kanan di wilayah administrasi, ke data, di expert. Ini nama inputnya dibiarin aja. Inputnya wilayah administrasi, nama kotanya. Kita klik OK. Nah, ini kita unchecklist supaya terlihat. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan memproject raster dengan cari di georeferencing di view, kemudian kita klik pencarian project raster yang spasial. Kemudian karena ini namanya masih terlalu panjang, jadi supaya terlihat singkat kita hapus dulu. Seperti ini B5. Lakuin yang sama sampai B7. Ini juga dia.
klik OK. Nah, jadi terlihat lebih singkat. Kita inputnya masukin B5 TIFF, kemudian kita klik geometri yang tadi sudah kita lakukan di favorit. Kita ganti ke run. Nah, ini sudah. Kita lakuin hal yang sama ke B6 TIFF. Ini tinggal diganti aja. Oke, kita run lagi. Kita lakuin ke hal yang sama juga ke B7. Kita ganti B7. Kita run. Oke, project rasternya udah selesai. Lanjut ke step berikutnya. Kita akan memotong bagian petanya supaya di wilayah kita aja, jadi di ekstrak by mesh. Kita masukin hasil dari project raster tadi, kemudian wilayah kotak kita yang akan dipotong, klik run. Lakuin hal yang sama ke B6 dan B7 project raster, tinggal diganti aja sesuai. Oke, B6 udah jadi. Lanjut ke B7, otomatis terganti lagi, jadi tinggal di run aja. Oke, proses ekstrak by mesh-nya udah selesai. Karena di sini belum terlihat terpotong di wilayah kita, ini kita unchecklist biar kelihatan kalau udah terpotong. Kita unchecklist. Ini kita ganti warnanya. Nah, ini teman-teman udah terlihat. Labelnya kita unchecklist juga biar nggak ada tulisannya. Nah, ini hasil dari ekstrak by mesh di wilayah kita. Selanjutnya kita akan raster kalkulator yang spasial. Sebelum itu kita harus membuka file Citra Landsat yang udah kita download. Citra Landsat yang udah kita download, kita buka file yang ini. Kemudian kita cari Sun Elevation. Sama reference multiband. Dan satu lagi reference at band.
Kemudian kita buat table Excel seperti ini. Kita copy data yang tadi ke Excel. Selanjutnya kita ke rumus yang tadi untuk memasukkan multiband dikali B5 yang hasil kita ekstrak. Kemudian reference at band, ini scene-nya kita copy, kita tulis at band-nya. Nah, ini scene. Namanya adalah, output rasternya adalah radiometrik B5. Kita run. Oke, sudah terlihat hasilnya, terlihat lebih tajam. Kemudian ini kita lakukan juga ke B6 dan B7 nantinya. Tinggal kita ganti aja angkanya. Oke, sekarang kita lakuin ke B7. Tinggal kita ganti aja. B7. Ganti angkanya dan kita run. Selanjutnya kita ke raster kalkulator lagi untuk membuat NDVI. Kita masukkan rumus float, kemudian hasil ekstrak kita band 6 dikurangi band 5 garis miring float band 6 ditambah band 5. Outputnya adalah NDVI. Kita run aja. Oke, ini udah kelihatan hasilnya. Kemudian kita reclassify, cari reclassify yang spatial analysis tools. Jangan sampai salah ya guys. Kemudian hasil yang barusan kita NDVI, reclassify, kelasnya jangan lupa kita ganti 4. Kemudian manual interval, kita ganti
Flashnya ke min 0,1. Selanjutnya 0,1. Nggak usah pakai min karena yang di awal udah kita pakai min. Kemudian 0,2 dan yang terakhir 0,3. Lalu kita klik OK. Ini udah keluar datanya. Outputnya kita ganti request NDVI. Oke. Nah, ini setelah di run hasilnya sudah terlihat, datanya sudah keluar dan warnanya. Selanjutnya kita akan membuat poligon dengan mencari raster to polygon, juga referencing juga masih sama. Kita klik, input kita yang tadi hasil request, kemudian kita ganti namanya menjadi poligon. NDVI. Oke, selanjutnya kita run aja. Nah, ini udah keluar juga warnanya hasil kita restart polygon. Kemudian kita akan memasukkan dissolve. Kita akan atribut table. Nah, kita cari dissolve di geoprocessing. Inputnya yang hasil polygon NDVI barusan. Outputnya kita tambahin dissolve aja. Kemudian kita ganti jadi grid code. Selanjutnya kita run. Oke, kita akan atribut table dengan klik kanan. Kemudian ini grid code-nya sudah terlihat, kita add data. Kita ganti ke luas. File name-nya, aliasnya kita ganti luas juga. Kemudian data type-nya kita ganti ke double. Number format-nya kita ganti ke numeric. Kemudian diatur decimal place-nya dengan 3, signifikan digits-nya juga 3. Kemudian klik OK. Klik here lagi, diklik aja. Dan kita tambahin klasifikasi. Data type-nya kita ganti teks supaya bisa taruh tulisan. Oke, ini udah selesai. Kita simpen aja, save. Nah, udah keluar kolom luas dan klasifikasinya.
Kita klik kanan di bagian luas, kemudian kita kalkulat geometri supaya keluar angka-angkanya. Inputnya yang di solve, kemudian propertinya kita ganti area, areanya kita ganti hektar. Klik OK. Nah, ini udah kelihatan hasilnya, udah ada angka-angkanya di luas. Kemudian kita ganti klasifikasinya, kita ganti sesuai dengan grid code. Jadi dimulai di grid code 1 itu ada non-bangunan, kita ketik di sini. Kemudian yang kedua ada kerapatan bangunan rendah. Kemudian yang ketiga ada kerapatan bangunan sedang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada kerapatan bangunan tinggi. Oke, selanjutnya ke simbologi. Kita ganti grid code ini ke klasifikasi supaya keluar klasifikasinya. Nah, ini udah keluar. Kemudian ini yang enggak penting di remove aja, tapi di remove-nya dari simbologi. Nah, ini kita remove juga. Nah, itu hasilnya. Kemudian kita lakuin hal yang sama ke simbologi untuk mengganti klasifikasinya. Nah, karena ini nggak ada add-nya, jadi nggak bisa di-add. Jadi kita klik kanan di value, kemudian ada fields. Kita klik fields. Nah, ini udah terlihat. Kita tambahkan kolomnya dengan klik here. Kemudian kita tulis klasifikasi. Nah, data type-nya kita ganti teks juga. Kalau sudah di save aja. Nah, ini sudah muncul klasifikasinya. Sama seperti tadi, kita ganti tulis non-bangunan di value yang nomor 1. Kemudian di nomor 2 kita tulis perapatan bangunan rendah. Kemudian di value ketiga, perapatan bangunan sedang. Kemudian yang terakhir, perapatan bangunan tinggi. Oke, ini dia hasil yang barusan kita tulis klasifikasinya. Kita ke simbologi, kemudian fieldnya kita ganti ke klasifikasi. Nah, ini udah ada data-datanya. Ini jadi non-bangunannya kita pindahin ke atas, paling atas. Sudah di paling atas. Kita lakuin hal yang sama ke poligon, kita ke simbologi, non-bangunan,
kita pindahin juga ke paling atas. Nah, jadi hasilnya dari non-bangunan sampai terakhir ke perapatan bangunan tinggi secara berurutan. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita nonaktifkan uncheck list dan kita pindahkan ini ke atas. Nah, ini sudah terlihat hasilnya, tetapi kita akan mengubah warna NDBI-nya dengan klik kanan, kemudian simbologi, terus ke color. Nah, ini kita ubah supaya lebih tajam warnanya. Kemudian yang request juga kita klik kanan simbologi, kita ubah warnanya. Nah, ini sudah terlihat hasil dari yang kita ubah warnanya tadi polygon. Kemudian ini hasil dari request NDBI. Oke, mungkin itu aja cara membuat peta NDBI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.